Assalamualaikum. Di malam yang sunyi ini, saat angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan bayangan tampak lebih panjang dari cahaya, izinkan saya mengajak kalian masuk ke sebuah kisah kelam yang dipercaya pernah terjadi di tanah Jawa ini. Bukan sekadar cerita tentang kesenian ludruk, bukan pula hanya tentang pesugihan. Ini adalah kisah tentang keserakahan, perjanjian darah, dan harga yang dibayar dengan keluarga sendiri. Tentang seorang seniman yang menukar tawa penonton dengan nyawa istri dan anaknya. Tentang makhluk gaib berkepala kuda yang jalannya mundur dan kepalanya selalu menoleh ke belakang. Konon, sejak perjanjian itu terjadi, setiap panggung yang terlalu cepat ramai selalu menyisakan rumah yang sunyi dan keluarga yang tak pernah lengkap kembali. Siapkan hati dan pikiran kalian, karena kisah pesugihan jaran menoleh ini bukan hanya mencekam, tapi dipercaya masih terus menagih tumbal hingga hari ini. Dulu, nama Sarmo selalu disebut dengan senyum dan tawa. Ia seniman ludruk tulen, lahir dari panggung tanah, besar oleh tepuk tangan penonton desa ke desa. Suaranya lantang, leluconnya hidup, dan setiap kali ia muncul membawa topeng khas ludruk, orang-orang berbondong-bondong mendekat. Panggung reot terasa megah ketika Sarmo berdiri di atasnya. Namun waktu tak pernah berjanji setia. Kini, pendopo tempat ia biasa pentas hanya diisi kursi-kursi kosong berdebu. Gamelan tua mengeluh saat dipukul. Suaranya sumbang seperti napas orang sekarat. Malam itu, hanya belasan penonton yang datang. Sebagian pergi sebelum pertunjukan selesai. Tak ada lagi tawa lepas. Yang tersisa hanya tepuk tangan malas itu pun karena kasihan. Sarmo duduk di belakang panggung, memandangi topeng ludruknya yang mulai retak. Catnya mengelupas, senyumnya tampak miring dan aneh jika diperhatikan lama-lama. Ia mengusap wajahnya sendiri, terasa kering dan cekung. Rambutnya memutih lebih cepat sejak ia sering pulang dengan tangan kosong. Di rumah, istrinya Warti tak lagi banyak bicara. Matanya selalu memandang lantai saat Sarmo masuk. Anak Jaya hanya bisa bermain dengan potongan bambu karena tak ada uang untuk membeli mainan. Dapur mereka sering mati api, panci kosong lebih sering berbunyi daripada terisi. Malam itu, setelah pertunjukan gagal, Sarmo pulang dengan langkah berat. Di sakunya hanya ada uang receh hasil belas kasihan penonton terakhir. Saat membuka pintu rumah, ia mendengar suara batuk anaknya dari dalam kamar. Batuk kering, panjang, seolah dada kecil itu ditarik sesuatu dari dalam. "Pak, besok Bapak pentas lagi?" tanya Jaya lirih. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari hinaan manapun. Sarmo hanya mengangguk, meski ia tahu tak ada satupun undangan pentas minggu depan. Malam semakin larut. Warti dan Jaya tertidur, sementara Sarmo duduk sendirian di ruang depan. Matanya menatap gamelan kecil peninggalan gurunya yang diletakkan di sudut rumah. Gamelan itu sudah lama tak disentuh. Konon dibuat dari kayu tua bekas pendopo keramat. Gurunya dulu pernah berpesan, jangan pernah dimainkan sendirian saat malam sunyi. Entah mengapa, malam itu pesan itu terasa jauh. Angin berembus pelan, membuat pintu berderit. Saat itulah Sarmo mendengar suara duk, dak-dak pelan, seperti gamelan dipukul dari dalam kayunya sendiri. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar lagi. Kini diiringi bisikan samar yang tak jelas kata-katanya, tapi terasa memanggil namanya. Sarmo. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia berdiri perlahan, mendekati gamelan itu. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaannya. Dingin, terlalu dingin untuk kayu. Tiba-tiba, bayangan melintas di dinding rumah. Bayangan besar, hitam, berbentuk seperti kepala kuda. Namun aneh lehernya memutar ke belakang, seolah kuda itu sedang menoleh dengan mata kosong menatap Sarmo. Bayangan itu hanya sedetik, tapi cukup membuat lututnya lemas. Ia mundur terhuyung, napasnya tersengal. Cuma capek, cuma pikiran, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menoleh ke topeng ludruk di sampingnya, senyum topeng itu terlihat berbeda. Lebih lebar, lebih hidup, seolah mengejek keputusasaannya. Di luar, anjing-anjing kampung melolong bersahutan. Angin membawa bau tanah basah bercampur anyir yang membuat perutnya mual. Dari kayahan, terdengar suara kaki kuda berderap pelan, padahal tak ada satupun kuda di desa itu sejak lama. Malam itu, Sarmo tidak tidur. Ia duduk menunggu fajar dengan mata terbuka, ditemani rasa takut dan harapan yang bercampur jadi satu. Harapan untuk kembali berjaya. Harapan untuk melihat istrinya tersenyum dan anaknya kenyang. Namun, ia belum tahu bahwa sejak bayangan jaran menoleh itu muncul, hidupnya tak lagi berjalan lurus ke depan. Sebagian jalan akan memaksanya menoleh ke belakang, ke arah dosa, perjanjian, dan harga yang tak mungkin dibayar dengan penyesalan. Dan dari situlah
Langkah pertama menuju kutukan dimulai. Sejak malam itu, hidup Sarmo tak lagi berjalan seperti biasa. Pagi datang dengan matahari pucat, seolah enggan menerangi desa kecil tempatnya tinggal. Sarmo bangun dengan kepala berat, dadanya sesak, dan perasaan tak enak yang menempel seperti bayangan. Ia mendapati topeng ludruknya tergeletak di lantai, padahal semalam ia yakin meletakkannya di rak bambu, yang membuatnya tercekat. Bagian dalam topeng itu basah, bukan oleh air. Baunya amis, menusuk hidung, seperti darah lama yang bercampur. Tanah. Sarmo menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya keringat atau jamur kayu. Namun saat ia menyentuhnya, rasa dingin menjalar hingga ke tulang, membuat jari-jarinya gemetar tak terkendali. Hari itu, sebuah kabar datang dari desa sebelah. Ada hajatan bersih desa dan ludruk dibutuhkan untuk mengisi malam hiburan. Undangan itu seperti tali yang dilemparkan ke orang tenggelam. Tanpa pikir panjang, Sarmo menerimanya. Ada bayaran, ada panggung, ada kesempatan. Malam pentas tiba, pendopo desa itu luas. Namun terasa pengap, lampu minyak bergoyang tertiup angin. Bayangannya menari di kain kelir yang tergantung di belakang panggung. Para pemain lain bercanda seperti biasa. Tapi Sarmo merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi dari balik kain kelir itu. Saat gamelan mulai dipukul, suara duk-dang terdengar lebih dalam dari biasanya. Getarannya menjalar ke dada Sarmo, memukul jantungnya dengan irama yang asing. Ia melangkah ke panggung, mengenakan topengnya, dan mulai melontarkan dialog. Lucu namun tawa penonton terdengar terlambat, kaku, seakan dipaksa keluar. Di sela pertunjukan, ketika ia berdiri dekat kelir, bau anyir itu kembali tercium. Lebih kuat, lebih pekat. Sarmo menoleh perlahan. Di balik kain kelir yang tipis, ia melihat bayangan. Bukan bayangan manusia. Bayangan itu besar. Kepalanya panjang, dengan telinga runcing dan leher yang terpelintir ke belakang. Bayangan itu berdiri diam, namun kepalanya menoleh, seolah menatap langsung ke arah Sarmo. Dua titik gelap di wajahnya seperti mata kosong yang tak berkedip. Napas Sarmo tercekat. Kata-kata di mulutnya terhenti. Penonton mendadak sunyi. "Mas Sarmo," bisik salah satu pemain dari samping. Bayangan itu bergerak sedikit, perlahan. Lehernya berderak, berputar tak wajar, dan dari balik kelir terdengar suara pelan, suara seperti tawa yang dipatahkan, bercampur ringkikan kuda yang ditahan di tenggorokan. Sarmo mundur satu langkah. Kakinya hampir tak sanggup menyangga tubuhnya. Namun anehnya, tak satu pun orang lain tampak melihat apa yang ia lihat. Bagi mereka, kelir itu kosong. Pertunjukan dipaksa selesai lebih cepat. Setelah penonton bubar, Sarmo duduk terdiam. Tubuhnya dingin seperti mayat. Saat ia hendak membereskan barang, seorang lelaki tua menghampirinya. Tubuhnya kurus, punggungnya bongkok, matanya cekung namun tajam seperti tahu terlalu banyak. "Sampean melihatnya ya," kata lelaki itu lirih. Sarmo menoleh cepat. "Melihat apa, Mbah?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menenangkan. Jaran yang menoleh ke belakang. Penjaga panggung orang-orang tamak. Darah Sarmo terasa berhenti mengalir. "Mbah, jangan bercanda." "Aku tidak bercanda." Suara lelaki itu berat, seperti keluar dari tanah. Tak semua orang bisa melihatnya. Hanya mereka yang hatinya retak, yang siap menukar apa saja demi tepuk tangan. Sarmo menunduk. Kata-kata itu seperti menelanjangi hidupnya. Lelaki itu lalu menyebut sebuah nama yang membuat udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Jaran menoleh. "Ilmu ini bukan sembarang pesugihan," lanjutnya. "Ia memilih seniman, dalang, penari, pelawak, ludruk, mereka yang hidup dari tawa orang lain. Tapi ingat, rezeki yang datang dari belakang selalu menuntut tumbal dari depan." Sarmo pergi namun kakinya seolah tertanam di tanah. Kalau ada yang terlanjur melihatnya, lelaki itu menatapnya lama. Berarti ia sudah dilirik. Tinggal menunggu apakah akan menutup mata atau membuka pintu lebih lebar. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Kelir bergoyang keras, memperlihatkan sesaat bagian belakang panggung. Yang di sana, Sarmo kembali melihatnya kepala kuda hitam dengan leher terpelintir. Mulutnya terbuka, seolah sedang tersenyum menunggu. Saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Lelaki tua itu sudah tidak ada. Malam itu, Sarmo pulang dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau. Di rumah, Warti dan Jaya tertidur. Namun saat ia duduk di ruang depan, gamelan kecil itu kembali. Sejak pertemuan malam itu, nama Jaran menoleh tak pernah benar-benar pergi dari pikiran Sarmo. Ia mencoba mengusirnya dengan bekerja lebih keras, menawarkan pentas ke desa-desa, bahkan rela tampil tanpa bayaran. Namun setiap malam, ketika rumah sunyi dan lampu minyak mulai meredup,
Suara gamelan itu selalu datang, kadang pelan seperti bisikan, kadang keras seperti panggilan yang tak sabar. Warti mulai menyadari perubahan pada suaminya. Sarmo sering termenung, menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu seseorang yang tak terlihat. Ia mudah marah, lalu tiba-tiba diam berjam-jam. Pada suatu malam, Warti terbangun dan mendapati Sarmo duduk bersila di ruang depan. Topeng ludruknya dipeluk erat seperti anak kecil. "Pak, sampean kenapa?" tanya Warti pelan. Sarmo menoleh perlahan, matanya merah, bukan karena menangis, tapi seperti kurang tidur berhari-hari. "Kalau aku bisa bikin hidup kita lebih enak, apa kamu percaya sama aku?" Pertanyaan itu membuat Warti terdiam. "Aku percaya, asal caranya benar." Sarmo tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Malam berikutnya, saat hujan turun rintik-rintik, Sarmo kembali mendengar suara itu. Kali ini bukan dari gamelan, melainkan dari luar rumah. Suara langkah berat di tanah basah, disusul bunyi napas besar, teratur, seperti hewan yang berjalan perlahan. Tanpa sadar, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Di ujung jalan desa, berdiri lelaki tua yang sama seperti di pendopo malam itu. Ia membawa tongkat kayu hitam, ujungnya berbentuk kepala kuda yang menoleh ke belakang. "Pekair Tekodu," kata lelaki itu, "akhirnya datang sendiri. Apa yang sampean mau dariku, Mbah?" Suara Sarmo bergetar. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia berbalik, berjalan menjauh, lalu berkata singkat, "Ikut aku, kalau masih punya nyali." Seperti orang kesurupan, Sarmo mengikuti. Mereka berjalan menembus hujan, melewati sawah, hutan bambu, hingga sampai pada sebuah pendopo tua yang nyaris roboh. Kayunya hitam, lantainya lembab, dan di tengahnya terdapat bekas lingkaran hitam seperti tanah yang pernah dibakar berulang kali. Bau amis dan kemenyan bercampur, membuat kepala Sarmo pening. "Dulu," kata lelaki tua itu, "tempat ini saksi kejayaan seniman-seniman besar, tapi juga saksi kejatuhan mereka." Ia menyuruh Sarmo duduk di tengah lingkaran. Dari balik kain lusuh, lelaki itu mengeluarkan sesaji kepala ayam cemani, bunga layu, kain merah, dan sebuah kendi berisi cairan gelap. "Ini bukan pesugihan biasa," katanya pelan. "Jaran menoleh tidak makan ayam, kambing, atau harta. Ia makan darah kehidupan." Sarmo menelan ludah. "Tumbalnya apa?" Lelaki itu menatap lurus ke matanya. "Yang paling dekat, yang paling kamu cintai. Sedikit demi sedikit anak dulu, lalu istri, sampai panggungmu penuh, dan namamu kembali hidup." Tubuh Sarmo gemetar hebat. Itu keluargaku. Justru karena itu nilainya tinggi," jawab lelaki itu dingin. "Kalau kamu menolak, jangan salahkan siapapun kalau hidupmu habis pelen-pelen tanpa bekas." Hujan makin deras, angin berputar di dalam pendopo, membuat kain sesaji berkibar liar. Dari sudut ruangan, terdengar suara derap kaki kuda. Tanah bergetar pelan. Dari kegelapan, bayangan besar muncul kepala kuda hitam dengan leher, menoleh ke belakang, matanya marah, redup seperti bara. Sarmo menutup mata, namun suara itu masuk ke kepalanya. Tepuk tangan, tawa, nama yang disebut lagi. Bayangan Warti yang tersenyum, Jaya yang kenyang dan tertawa, rumah yang hangat, semuanya berkelebat cepat. Lalu bayangan itu berubah, dapur kosong, tangisan, kemiskinan, dan dirinya mati dilupakan orang. Aku mau," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Lelaki tua itu mengangguk. Ia mengambil pisau kecil dan menggores telapak tangan Sarmo. Darah menetes ke tanah hitam. Seketika, tanah itu menyerapnya seperti haus. "Perjanjian dimulai malam ini," katanya. "Ingat, jangan pernah menoleh ke belakang saat rezekimu datang. Kalau kamu ragu, jaran menoleh akan menagih lebih cepat." Bayangan kuda itu mendekat, mengendus darah Sarmo, lalu menghilang bersama angin. Saat Sarmo pulang, hujan telah berhenti. Rumahnya tampak biasa. Warti dan Jaya tidur tenang. Namun Sarmo tahu, sejak darahnya jatuh di pendopo itu, sesuatu telah mengikuti langkahnya pulang. Dan ia juga tahu, mulai malam itu, setiap tepuk tangan yang ia terima akan dibayar dengan nyawa yang perlahan diambil dari rumahnya sendiri. Bunyi sendiri kali ini lebih jelas, lebih berirama, seperti iringan ludruk. Tapi untuk pertunjukan yang tak terlihat, dalam benaknya, satu kalimat terus terngiang. Rezeki dari belakang selalu menuntut tumbal dari depan. Dan tanpa ia sadari, rasa takut itu mulai bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Rasa ingin tahu. Perubahan itu datang terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Belum genap 7 hari sejak malam perjanjian, nama Sarmo kembali bergaung di mulut orang-orang. Undangan pentas berdatangan dari desa ke desa, seperti air bah yang tak terbendung. Dia yang datang sendiri ke rumahnya,
Ada yang menitip pesan lewat kepala dusun. Bahkan ada rombongan dari kota yang rela menunggu berjam-jam hanya untuk memastikan Sarmo mau tampil. Bayaran yang dulu mustahil kini terasa berlipat. Uang kertas memenuhi saku bajunya, membuatnya nyaris lupa bau tanah basah di pendopo tua itu. Di atas panggung, Sarmo seperti terlahir kembali. Dialognya tajam, geraknya hidup, dan tawanya menggelegar. Penonton tertawa sampai menangis, bertepuk tangan sampai telapak mereka memerah. Setiap kali ia muncul dengan topeng ludruknya, sorak-sorai menggema seakan panggung itu menjadi pusat dunia. Namun ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Setiap pertunjukan, tepat saat tawa penonton mencapai puncaknya, Sarmo selalu merasakan napas panas di tengkuknya. Seperti ada makhluk besar berdiri tepat di belakangnya, mengawasi, menunggu, dan jika ia berani melirik ke arah kelir, bayangan, itu selalu ada kepala kuda hitam dengan leher menoleh ke belakang, diam namun penuh ancaman. Sarmo belajar satu hal, ia tak boleh menoleh. Di rumah, perubahan itu juga terlihat namun dengan wajah yang jauh berbeda. Warti kini tak lagi mengeluh soal dapur kosong. Beras selalu ada, lauk terhidang, dan pakaian baru tergantung di sudut rumah, namun senyumnya tak pernah benar-benar utuh. Ia sering merasa dingin, meski siang terik, dan kerap terbangun malam mulam dengan dada sesak, seperti habis berlari jauh dalam mimpi. Sementara Jaya berubah lebih mencolok. Anak, it's a searing. Tertawa sendiri, menatap sudut rumah yang kosong. Kadang ia berbicara lirih, seolah ada teman yang hanya ia sendiri bisa lihat. Jika ditanya, Jaya hanya menjawab, "Kudanya lucu, Pak, tapi kepalanya aneh." Kalimat itu membuat darah Sarmo terasa membeku. Suatu sore, Sarmo pulang lebih awal. Ia mendapati Jaya duduk di lantai, menggambar sesuatu dengan arang di tanah. Gambar itu sederhana, tapi jelas. Seekor kuda besar, kepalanya menoleh ke belakang, dan di bawahnya ada gambar seorang anak kecil yang mulutnya terbuka lebar. "Siapa yang ngajari gambar ini?" tanya Sarmo. Suaranya bergetar. Jaya menoleh dengan mata berbanar. "Teman Jaya. Datangnya kalau malam," katanya. Sebentar lagi Jaya ikut pentas sama bapak. Arang itu terjatuh dari tangan Sarmo. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Jaya mulai sering sakit tanpa sebab. Panasenia dan pergi. Tubuhnya lemas dan matanya terlihat cekung. Dokter desa tak menemukan penyakit apapun. "Mungkin masuk angin," katanya. Ragu. Namun Sarmo tahu, ini bukan penyakit. Setiap kali Jaya mengigau, ia menyebut satu kata yang sama berulang-ulang. Lapar. Pada saat yang sama, ludruk. Sarmo mencapai puncak yang belum pernah ia rasakan. Penonton membludak. Beberapa sampai pingsan karena kesurupan. Ada yang bersumpah melihat kuda hitam besar berdiri di belakang panggung. Meski tak ada yang berani memastikan, di balik gemuruh tawa dan uang, rumah Sarmo justru terasa makin sunyi. Bau anyir sering muncul tanpa sumber jelas. Dinding kayu tampak lembab dan menghitam, seolah membusuk perlahan. Gamelan kecil itu kini sering berbunyi sendiri. Iramanya pelan dan berulang, seperti menghitung waktu. Pada suatu malam Jumat Legi, Sarmo pulang dengan perasaan tak enak yang menekan dadanya. Rumahnya gelap, terlalu gelap. Saat ia masuk, ia mendapati Warti duduk memeluk Jaya yang tertidur lemas. Wajah anak itu pucat kebiruan. Bibirnya tersenyum tipis, senyum yang tak seharusnya ada pada anak sakit. "Pak," suara Warti pecah. Jaya dari tadi bilang, malam Jumat Legi turun dengan sunyi yang aneh. Tak ada jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Udara desa terasa berat, seolah napas sendiri pun harus dipaksa keluar dari dada. Son berdiri di depan cermin kecil rumahnya, mengenakan kostum ludruk dengan tangan gemetar. Topeng itu menatapnya balik senyum lebar yang kini tampak terlalu hidup, terlalu tahu. Dari kamar, suara napas Jaya terdengar pendek-pendek. Warti duduk di samping ranjang anak mereka, mengompres dahi yang panasnya tak juga turun. Mata Warti sembab, tapi ia tak menangis. Seolah air matanya telah habis sebelum malam ini. "Kamu gak usah pentas, Pak," katanya lirih saat Sarmo melintas. "Perasaanku gak enak." Sarmo berhenti. Dalam kepalanya, dua suara beradu. Satu agar ia tinggal. Yang lain lebih dalam, lebih berat mengingatkannya pada janji, pada perjanjian darah, pada panggung yang sudah menunggu. "Cuma sebentar," jawab Sarmo akhirnya. Suaranya kosong. "Habis ini aku pulang." Ia tak berani menoleh ke belakang. Saat melangkah keluar rumah, pendopo tempat pentas malam itu penuh sesak. Lampu minyak berjajar, kelir tergantung rapi, gamelan ditata seperti biasa. Namun para pemain merasakan hal yang sama. Dingin merayap dari lantai, dan bau anyir samar yang datang dan pergi. Beberapa penonton berbisik,
mengaku melihat bayangan besar melintas di belakang panggung sebelum pertunjukan dimulai. Esot pertama berbunyi, Sarmo naik ke panggung. Tepuk tangan meledak, tawa menusal. Ludruk berjalan mengalir, bahkan lebih hidup dari malam-malam sebelumnya. Sarmo bergerak lincah, dialognya tajam, improvisasinya mematikan. Penonton terguncang oleh gelombang hiburan yang seolah tak ada habisnya. Namun tepat di puncak tawa saat sorak paling keras, Sarmo merasakan sesuatu yang berbeda. Kelir di belakangnya bergetar pelan. Bayangan itu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Kepala kuda hitam, besar, dengan leher terpelintir ke belakang. Matanya merah redup, menatap lurus ke arah Sarmo. Dari mulutnya yang terbuka, tampak gigi-gigi kusam yang basah. Ia tidak bergerak, hanya menunggu. Sarmo menelan ludah. Ia ingat pesan lelaki tua itu. Jangan menoleh. Ia memaksa tubuhnya tetap menghadap penonton. Tapi di dalam dadanya, jantung berdegup tak beraturan. Tiba-tiba, suara gamelan berubah. Dedapnya turun setengah, lalu turun lagi. Seperti iringan duka yang dipaksakan menjadi tawa. Di rumah, pada saat yang sama, Warti menjerit. Jaya mendadak kejang. Tubuh kecil itu melengkung. Matanya terbuka lebar tanpa fokus. Dari sudut bibirnya keluar, "Duit." Warti memanggil nama anaknya berulang-ulang, memeluknya erat, tapi tubuh itu terasa semakin dingin di tangannya. "Jaya, nak, jangan begitu." Suaranya pecah. Di luar kamar, angin berputar kencang. Bau anyir memenuhi rumah. Dari belakang rumah, terdengar suara napas besar, berat, disertai derap kaki yang pelan mendekat, berhenti, lalu diam. Ties. Di pendopo, penonton mendadak gaduh. Beberapa orang berdiri, menunjuk ke arah kelir. "Itu apa?" teriak seseorang. "Kok ada bayangan?" Sarmo mendengar teriakan itu seperti dari dasar sumur. Dunia terasa jauh. Ia melanjutkan dialognya, tapi kata-kata itu keluar tanpa makna. Matanya panas, tengkuknya seperti disentuh sesuatu yang lembab. Lalu, duk, tabuhan gamelan berhenti mendadak. Sunyi memukul pendopo. Pada detik yang sama, di rumah, napas Jaya terhenti. Warti menjerit sekuat tenaga. Tubuh anak itu terkulai di pelukannya. Bibirnya membiru, matanya tertutup dengan senyum tipis yang mengerikan, senyum yang sama dengan senyum topeng ludruk Sarmo. Di pendopo, Sarmo tersentak. Dadanya sesak, pandangannya berkunang. Tanpa sadar ia menoleh. Kelir tersibak oleh angin yang entah datang dari mana. Di baliknya, Jaran menoleh berdiri utuh, bukan lagi bayangan. Tubuhnya besar, hitam legam, kulitnya seperti arang basah. Lehernya terpelintir ke belakang, dan di mulutnya ada sesuatu yang kecil, pucat, terkulai. Sarmo berteriak. Jeritannya memecah pendopo. Penonton panik, beberapa pingsan, beberapa berlari tunggang langgang. Pemain ludruk lain berserakan. Namun saat lampu minyak kembali stabil dan orang-orang berani menoleh lagi, tak ada apa-apa di balik kelir. Hanya kain bergoyang pelan, seolah menertawakan ketakutan mereka. Sarmo ambruk di panggung. Ia sadar di rumahnya sendiri. Menjelang subuh, Warti duduk di sampingnya, wajahnya kosong, matanya kering. Di ruang tengah, tubuh kecil Jaya terbaring kaku, diselimuti kain putih. Bau kemenyan memenuhi rumah, bercampur bau anyir yang tak kunjung hilang. Sarmo merangkak mendekat. Tangannya menyentuh kaki anaknya, dingin, terlalu dingin. Ia menangis, tangis yang tak bersuara. Di dadanya ada lubang besar yang tak bisa ditutup oleh penyesalan. Dari sudut rumah, gamelan kecil itu berbunyi pelan, iramanya lambat, puas seperti perut yang baru saja kenyang. Di luar, menjelang pagi, terdengar ringkikan kuda yang jauh, lalu menghilang. Santapan pertama telah diambil, dan Sarmo akhirnya tuhu. Setiap tawa yang tadi malam ia hadiahkan pada penonton telah dibayar lunas dengan nyawa, darah dagingnya sendiri. Ada yang nunggu di belakang rumah. Sarmo menelan ludah. Dari luar, terdengar suara napas besar dan derap kaki pelan di tanah. Tidak keras, tidak tergesa, seperti makhluk yang tahu waktunya hampir tiba. Ia ingin berteriak, ingin berlari, ingin membatalkan semuanya. Namun kakinya terasa berat, seolah tertanam di lantai. Dalam kepalanya, suara lelaki tua itu terngiang jelas. Sedikit demi sedikit, di luar Rama, sesuatu bergerak. Dan di dalam, Jaya tersenyum lebih lebar dalam tidurnya. Malam itu, Sarmo akhirnya mengerti satu hal yang paling mengerikan. Pesugihan itu tidak datang untuk menghancurkan hidupnya sekaligus. Ia datang untuk memberinya segalanya di panggung. Sambil membusukkan rumahnya perlahan dari dalam,
dan santapan pertama telah mulai dipersiapkan. Rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Sejak kematian Jaya, udara di dalamnya selalu dingin. Meski matahari siang tepat berada di atas genteng, bau kemenyan tak pernah benar-benar hilang, bercampur anyir yang membuat perut mual. Setiapsud menyimpan gema tangis yang tertahan, seolah dinding-dindingnya menyerap kesedihan, lalu memuntahkannya kembali saat malam tiba. Warti berubah, ia tidak lagi menangis, tidak juga meratap. Ia berjalan pelan, nyaris tanpa suara, seperti bayangan yang lupa caranya hidup. Matanya sering kosong, menatap ke satu titik lama sekali. Jika dipanggil, ia menoleh lambat, seolah harus kembali dari tempat yang jauh sebelum menjawab. Sarmo, ia tahu ini belum selesai. Janji itu belum lunas. Beberapa hari setelah pemakaman Jaya, undangan pentas justru semakin menggila. Nama Sarmo menjadi buah bibir. Orang-orang menyebutnya seniman yang kesurupan rezeki, ludruk paling hidup. Dalam puluhan tahun terakhir, uang datang tanpa diminta. Panggung besar menanti, bahkan dari kota-kota jauh. Setiap kali Sarmo mencoba menolak, suara itu datang. Bukan lagi dari gamelan, bukan lagi dari bayangan. Kini suara itu muncul dari dalam kepalanya. Masih ada yang tersisa. Belum kenyang, Sarmo mulai ketakutan pada malam. Namun justru malam yang paling ia butuhkan untuk pentas. Setiap kali ia naik ke panggung, tawa penonton meledak seperti badai. Tapi setiap kali ia pulang, rumahnya terasa makin sempit, makin gelap, seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Suatu malam, Sarmo terbangun karena suara langkah di dapur. Ia mengintip pelan. Warti berdiri membelakanginya. Rambutnya terurai menutupi punggung. Ia sedang berbicara lirih bukan kepada siapapun yang terlihat. "Ngih, sabar, sebentar lagi." Sarmo merinding. "Warti," panggilnya. Istrinya menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung hitam, dan senyumnya pekekon. Senyum Warti yang ia kenal. Terlalu lebar, terlalu kaku. "Pak," katanya dengan suara yang lebih berat dari biasanya, "kalau aku pergi, ludrukmu bakal lebih rame ya?" Sarmo mundur selangkah. "Kamu ngomong apa?" Warti melangkah, mendekap. Bau tanah basah dan darah lama tercium dari tubuhnya. "Aku capek, Pak. Jaya capek nunggu sendirian." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dada Sarmo. Sejak malam itu, Warti sering kerasukan. Kadang ia tertawa sendiri di sudut rumah, kadang ia menjerit menyebut nama Jaya, kadang suaranya berubah berat dan asing, menyebut-nyebut soal hidangan, panggung, dan kepala yang menoleh. Tetangga mulai berbisik. Beberapa tak berani lagi lewat depan rumah Sarmo setelah maghrib. Namun anehnya, setiap kali Warti semakin parah, ludruk Sarmo justru semakin digilai. Malam puncaknya datang tanpa tanda. Hujan turun deras, petir menyambar. Berulang kali Sarmo sedang bersiap pentas besar di kota. Ia ragu meninggalkan rumah, tapi suara dalam kepalanya mendesak tanpa henti. Pergi, waktunya hampir habis. Saat ia hendak berangkat, Warti berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan kebaya lama yang dulu sering dipakai menonton Sarmo pentas. "Pak," katanya pelan, "nanti aku nyusul." Sarmo menatapnya lama. Ada sesuatu di mata istrinya, bukan takut, bukan sedih, melainkan kepasrahan yang menakutkan. "Jangan kemana-mana," ujar Sarmo. Suaranya bergetar. Warti tersenyum. "Kalau aku nggak pergi, nanti yang datang ke sini malah lebih banyak." Kalimat itu menghantam kesadarannya. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, hujan makin deras dan kereta penjemput pentas sudah menunggu. Sarmo pergi tanpa menoleh ke belakang. Di panggung, malam itu menjadi pertunjukan paling gemilang sekaligus paling mengerikan. Penonton histeris, banyak yang kesurupan. Beberapa bersumpah melihat sosok perempuan berdiri di samping Sarmo, tersenyum sambil meneteskan darah dari mata. Gamelan berbunyi sendiri, nadanya berat dan dalam, seperti iringan pemakaman. Di rumah, pada jam yang sama, pendopo kecil peninggalan, desa yang dulu tak pernah dipakai terbuka dengan sendirinya. Warti berjalan ke sana sendirian. Tak ada yang melihat secara jelas apa yang terjadi. Namun keesokan paginya, warga menemukan kebaya Warti tergantung di tiang pendopo, basah darah. Di lantai, ada jejak tapak kuda terbalik. Tubuh Warti ditemukan di tengah pendopo. Tak ada luka, tak ada darah yang keluar. Namun dadanya cekung, seperti sesuatu menekan dari dalam. Wajahnya tersenyum tenang, matanya terbuka menatap langit-langit, seolah baru saja menyelesaikan tugas terakhir. Sarmo pulang menjelang subuh. Ia menemukan rumahnya kosong, sunyi, terus sejak malam kematian Warti, Sarmo tak lagi tidur sebagai manusia utuh. Ia hidup seperti tubuh yang dipinjamkan pada sesuatu yang lain. Matanya cekung, kulitnya menguning, dan napasnya selalu terasa berat. Namun anehnya, setiap kali ia naik ke panggung,
semua itu lenyap. Tubuhnya tegap, suaranya lantang, dan geraknya penuh tenaga seolah panggung menyedot sisa hidupnya untuk diubah menjadi hiburan. Orang-orang menyebutnya keajaiban. Sebagian lagi mulai berbisik, kutukan. Topeng ludruk itu kini tak pernah jauh darinya. Jika dilepas, dadanya terasa sesak, kepalanya pusing, dan pandangannya menghitam. Pernah suatu pagi ia mencoba menaruh topeng itu di luar rumah, berharap bisa bernafas lega. Namun sebelum matahari tinggi, topeng itu sudah kembali berada di pangkuannya bersih dari debu, seolah tak pernah dipindahkan. Yang paling mengerikan, bagian dalam topeng itu mulai menyerupai wajahnya sendiri. Kulitnya lembab, pori-porinya terlihat, bahkan garis keriput di sudut mata sama persis. Seakan topeng itu perlahan mencuri wajah Sarmo, menyisakan sesuatu yang lain di baliknya. Setiap pentas, kejadian aneh semakin sering terjadi. Penonton kerasukan massal. Ada yang menjerit, menyebut nama Jaya. Ada yang menangis memanggil seorang perempuan. Beberapa bersumpah melihat anak kecil berdiri di samping Sarmo di atas panggung, tersenyum dengan mata kosong. Namun ketika ditanya, Sarmo hanya tertawa-tawa ludruk yang menggelegar, menutup semua pertanyaan. Padahal di dalam kepalanya, suara-suara itu semakin jelas, kurang dekat, masih ada jarak. Tubuhmu belum sepenuhnya milik kami. Suatu malam, setelah pentas besar di kota, Sarmo pingsan di belakang panggung. Para pemain panik. Saat mereka mencoba melepas topengnya untuk memberi napas, mereka berteriak ngeri. Topeng itu menyatu dengan kulit wajah Sarmo. Darah merembes dari sela-sela kayu dan kulit, mengalir pelan seperti keringat. Tak ada yang berani menariknya lebih keras. Akhirnya, mereka membiarkan topeng itu tetap menempel. Sejak saat itu, Sarmo tak pernah tampil tanpa topeng. Ia mulai melihat hal-hal yang tak seharusnya dilihat manusia. Di tengah pentas, penonton berubah wujud di matanya. Wajah mereka memanjang, mata mereka hitam, mulut mereka menganga lebar seperti sedang menunggu suapan. Di kursi paling depan, ia sering melihat Jaya duduk manis, kakinya menggantung, bertepuk tangan pelan, dan di belakang kelir, Jaran menoleh selalu ada. Kini tak lagi diam. Ia bergerak perlahan, mengitari panggung, napasnya berat, lidahnya menjulur basah. Setiap kali Sarmo hampir runtuh, makhluk itu mendekat dan berbisik. Teruskan, Sipi. Logis, Sarmo mulai membenci panggung, namun tak bisa menjauhinya. Jika sehari saja ia tak pentas, tubuhnya menggigil hebat, perutnya melilit, dan telinganya berdengung oleh suara ringkikan yang memekakkan. Ia seperti anjing yang diikat pada tiang panggung hidup hanya selama ia menghibur. Suatu malam, dalam kesunyian rumah yang kosong, Sarmo berdiri di depan cermin. Ia mencoba berbicara tanpa dialog ludruk. Suaranya keluar, tapi bukan suaranya. Lebih berat, lebih dalam. Aku sopo? Tanyanya pada bayangannya sendiri. Pian. Itu tersenyum, namun mulutnya bergerak lebih lambat dari suaranya. Kowe dudu sopo-sopo, kowe mong panggung. Sarmo memukul cermin itu sampai pecah. Pecahan kaca berhamburan, memantulkan wajahnya dari berbagai sudut, dan di setiap pantulan, wajah itu bukan lagi sepenuhnya miliknya. Di luar rumah, malam itu, warga melihat sesuatu yang membuat mereka trauma seumur hidup. Sarmo berjalan keluar rumah menuju lapangan desa. Tubuhnya tegap, topeng menempel di wajahnya, dan dari punggungnya menjulur bayangan besar berbentuk kuda berkepala menoleh. Ia berjalan tanpa suara, meninggalkan jejak tapak kuda terbalik di tanah. Keesokan harinya, lapangan itu ditemukan penuh bekas lingkaran hitam, seperti bekas panggung gaib. Dan sejak malam itu, orang-orang mulai sadar, Sarmo bukan lagi seniman, ludruk yang kerasukan pesugihan. Ia telah berubah menjadi bagian dari pertunjukan itu sendiri. Sementara di balik dunia yang kasat mata, Jaran menoleh, mulai bersiap menagih bagian terakhir dari perjanjian. Bukan darah keluarga lagi, melainkan jiwa yang sepenuhnya terikat pada panggung terlarang. Alu sunyi. Saat ia melihat ke pendopo dan menyadari apa yang telah terjadi, kakinya lemas. Ia jatuh berlutut, menjerit memanggil nama istrinya, memukul tanah sampai tangannya berdarah. Di sudut pendopo, dari balik gelap, terdengar suara napas besar, lalu tawa pelan, kenyang. Sejak malam itu Sarmo tidak lagi memiliki keluarga. Yang tersisa hanyalah panggung, topeng, dan ketenaran yang kini terasa seperti rantai dingin di lehernya. Dan jauh di dalam kegelapan, Jaran menoleh mulai menyiapkan hidangan. Berikutnya, jiwa Sarmo sendiri. Waktu tak lagi berjalan lurus bagi Sarmo. Hari dan malam bercampur seperti kabut. Ia tak tahu lagi kapan terakhir kali tidur sebagai manusia, bukan sebagai panggung yang bernapas. Yang ia tahu, tubuhnya semakin ringan, terlalu ringan, seolah
Daging dan tulangnya perlahan ditinggalkan oleh sesuatu yang dulu disebut jiwa. Undangan pentas kini bukan lagi datang dari manusia. Seringkali, menjelang malam, Sarmo mendapati dirinya sudah berada di sebuah pendopo asing tanpa ingatan. Bagaimana ia sampai di sana? Lampu minyak menyala sendiri, gamelan tertata rapi, meski tak ada satupun penabuh. Kursi-kursi penonton terisi bayangan hitam yang duduk diam, tak bergerak, tak bernapas. Namun saat ia naik ke panggung, mereka bertepuk tangan. Tepuk tangan yang tak bersuara, tapi terasa menghantam dadanya dari dalam. Di pendopo itulah, Jaran menoleh menampakkan wujudnya sepenuhnya. Tak lagi hanya kepala, tak lagi bayangan. Tubuhnya besar, berotot, kulitnya hitam legam seperti kayu terbakar. Kakinya menghentak tanah dengan bunyi basah, meninggalkan jejak yang berasap tipis. Lehernya tetap terpelintir ke belakang, dan dari posisi tak wajar itulah, matanya menatap Sarmo, mata yang tidak marah, tidak lapar, tapi memiliki Kau Wesu Nayele. Suara itu muncul tanpa mulut bergerak. Saiki Weahi Melekno. Kamu sudah lama meminjam, sekarang waktunya mengembalikan. Sarmo berlutut. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian, ia menangis keras. Tangis manusia yang tersisa di tubuhnya. Aku wes mayar, anakku, bojoku. Suaranya pecah, wis cukup. Jaran menoleh mendekat. Setiap langkahnya membuat udara bergetar. Kui menglawang, jawabnya dingin. Sing tak jaluk awakmu, yang kuminta tubuhmu. Seketika itu juga topeng di wajah Sarmo terasa panas membara. Ia berteriak, mencoba mencabutnya. Namun jari-jarinya justru menembus kulitnya sendiri. Tak ada lagi batas antara topeng dan wajah. Tak ada lagi batas antara panggung dan manusia. Di dunia nyata, orang-orang mulai menyadari sesuatu yang salah. Setiap tempat yang pernah dipakai Sarmo pentas berubah angker. Pendopo retak tanpa sebab. Gamelan berbunyi sendiri tengah malam. Anak-anak jatuh sakit setelah melewati panggung bekas ludruknya. Beberapa penonton kerasukan, menirukan gerakan kuda sambil menolehkan kepala ke belakang hingga leher mereka hampir patah. Nama Sarmo mulai dihapus dari undangan resmi. Namun ia tetap pentas selalu pentas. Pada suatu malam, seorang mantan pemain ludruk nekat mengikutinya. Ia melihat Sarmo berjalan ke hutan tanpa alas kaki. Tubuhnya tegak, langkahnya teratur. Seperti mengikuti irama yang hanya ia dengar. Di tengah hutan, terbuka sebuah panggung gaib tanah lapang bercahaya redup, dikelilingi kegelapan pekat. Di sanalah saksi itu melihat hal paling mengerikan dalam hidupnya. Sarmo menari ludruk seorang diri. Namun bayangannya di tanah, biupt. Bayangan manusia, bayangan itu berbentuk kuda besar berkepala menoleh. Setiap gerakan Sarmo, bayangan itu menirukan lebih lambat, lebih berat, seolah tubuh manusia itu hanyalah wayang. Rampung. Suara Jaran menoleh menggema. Saiki kowe dadi kelirku. Selesai. Sekarang kau menjadi kelirku. Tubuh terangkat perlahan. Tulangnya berbunyi seperti kayu tua diremas. Ia tidak berteriak lagi. Mulutnya tersenyum-senyum ludruk yang sempurna. Dari punggungnya, bayangan kuda itu masuk, menyatu, menghilang ke dalam tubuhnya. Saksi itu lari, terbirit-birit. Ia bersumpah tak pernah menceritak ada yang tahu pasti kapan Sarmo benar-benar berhenti menjadi manusia. Yang orang-orang ingat hanyalah satu hal. Sejak tahun itu, ludruk di wilayah tersebut tak pernah lagi terasa sama. Tawa tetap ada, panggung tetap berdiri. Gamelan masih dipukul, namun ada hawa asing yang menempel, dingin dan berat. Seperti napas sesuatu yang menunggu di balik kelir. Nama Sarmo pelen-pelen menghilang dari catatan resmi. Tidak ada berita kematian. Tidak ada kuburan. Ia seolah lenyap begitu saja. Meninggalkan cerita-cerita yang dibisikkan dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga gardu ronda. Namun panggung tua tahu kebenarannya, pada malam-malam tertentu terutama. Jumat legi pendopo kosong bisa tiba-tiba hidup. Lampu minyak menyala sendiri. Gamelan berbunyi tanpa penabuh. Dan jika ada orang yang cukup nekat-menekat, ia akan melihat seorang seniman ludruk berdiri di tengah panggung. Bertopeng, tubuhnya tegak tak bergerak. Jika diperhatikan lebih lama, bayangannya di tanah akan terlihat aneh. Bayangan itu bukan manusia. Bayangan itu berbentuk kuda besar. Kepalanya menoleh ke belakang. Matanya menatap siapapun yang berani melihat terlalu lama. Orang-orang yang pernah melihatnya tak pernah benar-benar. Sebagian jatuh sakit berhari-hari, sebagian mimpi buruk bertahun-tahun, dan sebagian lagi berubah menjadi pendiam, tamak, dan mulai membicarakan kekayaan instan, ketenaran cepat, panggung yang penuh tepuk tangan, dan disitulah kutukan Jaran menoleh menemukan jalan baru. Konon, Sarmo kini bukan lagi korban, bukan pula sepenuhnya pelaku. Ia menjadi penjaga panggung terlarang, perantara antara manusia serakah,
dan makhluk yang hidup dari perjanjian darah. Jika ada seniman yang berani berbisik meminta jalan pintas, entah itu dalang, sinden, pelawak, atau ludruk, maka pada suatu malam, sosok bertopeng itu akan datang, tak mengetuk, tak menyapa, hanya berdiri dan menunggu. Mereka yang mengikuti akan dibawa ke pendopo yang tak tercatat di peta. Di sanalah perjanjian dibuat ulang. Bedanya, kini tak perlu dukun tua, tak perlu pisau, tak perlu darah di tanah, karena harga sudah dinaikkan. Bukan lagi keluarga, bukan lagi anak atau istri, melainkan jiwa seniman itu sendiri pelan-pelan. Pertunjukan demi pertunjukan, sampai tubuhnya hanya jadi kelir kosong. Warga desa tempat Sarmo dulu tinggal memilih mengubur semua kenangan. Pendopo tua diruntuhkan, gamelan dibuang ke sungai. Namun setiap kali ada ludruk baru yang terlalu cepat naik daun, orang-orang tua hanya saling pandang dan berbisik satu kalimat yang sama, hati-hati. Ojo nganti panggungmu rame, tapi omahmu sepi. Hodi-ho, jangan sampai panggungmu ramai, tapi rumahmu kosong. Pada suatu malam, seorang anak kecil bertanya kepada kakeknya saat melewati lapangan kosong. "Kek, dulu di sini ada ludruk ya?" Kakek itu menggenggam tangannya erat. "Ada, tapi jangan. Pernah kepingin kaya dari sana." "Kenapa?" Kakek itu menoleh ke belakang sekilas saja lalu cepat-cepat menghadap depan lagi. Wajahnya pucat, karena ada kuda yang kalau kamu lihat sekali saja, hidupmu bakal terus menoleh ke belakang. Dan di kejauhan, sangat jauh, di antara angin malam dan suara tanah yang berderak pelan, terdengar gamelan mengalun lirih, diiringi derap kaki kuda yang berjalan mundur, menunggu panggung berikutnya, menunggu seniman berikutnya, menunggu tumbal berikutnya, akan apa yang ia lihat hingga sakit aneh merenggut hidupnya 3 hari kemudian. Sejak malam itu, Sarmo tak pernah terlihat sebagai manusia utuh lagi. Yang muncul hanyalah sosok bertopeng ludruk, berjalan dari satu tempat ke tempat lain tanpa diundang. Jika ada pendopo kosong, ia akan berdiri di sana. Jika ada orang serakah yang bermimpi cepat kaya lewat jalan panggung, sosok itu akan datang. Dan di setiap kemunculannya, selalu terdengar suara derap kaki kuda, berjalan pelan, menolik, belakang. Jaran menoleh tak lagi menagih keluarga. Ia telah mendapatkan yang paling berharga, tubuh seniman itu sendiri. Tinggal satu hal yang tersisa, akhir dari panggung terlarang, yang akan mengikat kutukan ini selamanya.